Tokoh pendidikan kita, dan beliau sekarang mengabdikan diri untuk perjuangan guru dan guru di Indonesia. Bahkan statusnya sebagai ASN ya Pak ya, itu dilepas menjadi kepala sekolah beberapa sekolah negeri di DKI Jakarta dan juga dosen negeri di UIN ya Pak. Itu dilepas semua. Nah, di usia beliau yang sudah lanjut ini beliau rela untuk turun ke bawah bersama-sama buruh, bersama-sama guru honorer, guru-guru swasta dan lain-lain untuk terus berjuang. Pak Didi sehat, Pak Didi? Alhamdulillah. Pak Didi, Omnibus Law, apa yang menjadi kekhawatiran Bapak? Omnibus Law ini karena satu bus akan diisi oleh rame-rame dari segala undang-undang, tentu pasti di sana sini akan ada berbenturan. Kita ambil contoh yang paling mudah, bahwa nanti, terutama di dunia pendidikan, bahwa guru, dosen itu tidak usah lagi menggunakan sertifikat untuk tugas sebagai pengajar. Ada di klaster berapa ya? Klaster, saya lupa pasalnya, karena dia akan menghilangkan pasal 67, 68, 69 di Undang-Undang Sidiknas. Ketabrak. Ya, banyak ketabrak. Mungkin itu maksudnya agar investasi bisa masuk lebih mudah, maka perguruan tinggi nanti juga bisa masuk lebih mudah. Untuk memudahkan perguruan tinggi itu masuk lebih mudah, maka dosen dan tenaganya itu tidak perlu lagi ada sertifikasi seperti yang dilakukan oleh dosen-dosen di Indonesia. Di samping itu juga, dulu ada yang namanya bahwa orang yang mengeluarkan ijazah tanpa proses, memberikan gelar tanpa proses, itu ada pidana 10 tahun atau denda uang 5 miliar. Tapi ini akan dihapus, maka akan terjadi kepatuhan. Saya kira itu. Ini RUU Cipta Kerja, tapi sampai menyasar ke institusi pendidikan dan undang-undang Sisdiknas. Ini gimana kita nalar para praktisi pendidikan, guru dan dosen di Indonesia? Sebetulnya tidak tepat kalau RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, karena lebih tepat adalah RUU Omnibus Law Investasi, karena 86% itu isinya investasi, sedangkan 40% hanya lapangan kerja. Jadi akan lebih tepat, karena mungkin ini supaya menarik, maka disebut Cipta Lapangan Kerja, menganggap bahwa berharap pada orang-orang tertentu yang bisa masuk menjadi pekerja. Nah, untuk hubungannya dengan pendidikan, itu ada hubungannya dengan bagaimana investasi di dunia pendidikan masuk lebih mudah. Karena selama ini ada dianggap undang-undang yang membatasi masuknya perguruan tinggi ke Indonesia, masuknya dosen ke Indonesia, masuknya guru ke Indonesia, masuknya pegawai-pegawai yang tidak bersertifikasi masuk ke Indonesia, dan seterusnya. Dan kami berharap pekerja dalam hal ini union tadi, maka saya kira lebih tepat kalau juga lawan dari Omnibus Law Cipta Kerja adalah Omnibus Law Union. Nantinya apakah bisa masuk semua? Saya kira itu dalam sejarah nggak mungkin masuk semua. Pasti itu 1-2 yang tidak bisa masuk karena karakter manusia kan berbeda-beda. Tapi kita berharap dengan adanya 3 konfederasi yang besar ini sudah bergabung, saya kira yang lain insya Allah akan. Di Jawa Timur ada Getol, gerakan tolak Omnibus Law. Itu mahasiswa dan guru sudah bersatu di sana. Hari ini aksi PMII juga di Bandung terkait juga Omnibus Law. Bapak melihat ini akan menjadi bola salju terus yang akan bergulir sampai ke istana atau di MPR DPR? Insya Allah, karena baru yang bersuara ini kan baru lebih banyak pada buruh. Padahal dari 70 sekian RUU ini banyak yang menyangkut hal-hal yang sangat fundamental, terutama pada hal-hal investasi di bidang kehutanan, lingkungan hidup, itu sangat berat. Dan saya yakin kalau orang semua sudah baca dan itu baru pasti itu juga akan bergabung. Kehutanan dan sertifikasi halal. Ya. Untuk Muhammadiyah, NU pun juga sudah mulai gelisah, dan juga yang pemerhati tanah-tanah adat dan lain-lain juga sudah mulai gelisah. Nah, kemarin mestinya akan dibacakan surprise surat presiden dalam sidang paripurna DPR RI tanggal 27 kemarin ya, tapi tidak disampaikan oleh Ketua DPR, dan bahkan komentarnya Ketua DPR pun tidak mau terburu-buru. Itu apakah ada indikasi bahwa
pemerintah Jokowi juga sudah mulai melihat gerakan ini semakin membesar untuk menolak Omnibus Law Cipta Kerja? Saya kira itu wajar karena tanggapan dari beberapa komponen masyarakat kita sudah mulai bergerak. Insya Allah juga dari dunia kampus akan terlihat karena ini akan menyulitkan kampus-kampus yang sudah ada sekarang, dan tentunya pemerintah juga harus hati-hati. Satu tanda kemarin surplus itu tidak diberikan oleh Ketua DPR itu merupakan satu isyarat bahwa di masyarakat tidak mudah untuk menjadikan suatu RUU yang dianggap terlalu gegabah gitu ya. Apalagi prosesnya ini kan seakan-akan RUU ini begitu tak sembunyi, begitu tertutup. Buruh saja kan baru diajak itu berbicara setelah draft dari pemerintah sudah masuk ke DPR. Itu satu tanda sih. Terakhir Pak, hari ini kita dengar Bekasi akan bergerak tanggal 3 Maret, kemudian update 3 di Banten pun juga sama. Dan gerakan teman-teman Banten juga Bekasi itu biasanya agak radikal gitu, tutup tol, sweeping pabrik. Nah, ini kira-kira pandangan dari kawan-kawan yang di ibu kota, ini dihimbau atau dilarang nih? Ya, saya kira itu suatu hak yang masing-masing ya. Kalau dilarang-larang juga susah ya. Dihimbau juga susah karena sekarang ini kan udah dewasa ya. Ada yang mau tutup tol, tutup pabrik, tutup botol, tutup segala macam. Saya kira itu hak dari konsekuensi kebebasan kita. Namun demikian juga tetap harus melihat ketertiban, ya. Harus melihat juga menghindari kekerasan, menghindari keributan, menghindari kerusakan. Saya kira kami buru-buru juga sudah dewasa. Hal itu pasti. Kalau sekedar tutup tol mungkin tidak tutup tol mungkin ya. Tetapi karena banyaknya masa di situ tuh luber di situ, akhirnya tolnya ditutup. Walaupun mungkin juga ada juga sengaja busnya dimomongin di situ. Saya kira nggak ada masalah. Baik. Terima kasih kawan-kawan buruh Indonesia. Ini adalah Pak Didi, dan nggak tanggung-tanggung beliau adalah doktor pendidikan ya Pak ya? Doktor pendidikan yang karena panggilan hati nurani beliau harus turun terjun untuk menyelamatkan rakyat, anak cucu Indonesia dari dampak buruk RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Sampai bertemu di gerakan-gerakan setelah hari ini, MPPI Reborn bersama seluruh konfederasi dan federasi di Indonesia untuk berjuang membatalkan, menolak, dan mengembalikan RUU Cipta Kerja kepada Pak Jokowi, dan kemudian kita akan lahirkan kehidupan yang lebih baik lagi jika Pak Jokowi dan rezimnya niat untuk memperbaikinya. Hidup buruh.